Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin. Tetap dengan tagar di rumah aja, stay home, stay safe. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk materi bahasa Indonesia kita sampai ke materi karya tulis ilmiah atau KTI. Silakan siapkan catatan untuk mencatat hal-hal yang penting dari video ini. Yang pertama kita bahas tentang pengertiannya. Karya tulis ilmiah adalah karangan atau tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran ilmiah dan ilmu pengetahuan tertentu. Jadi ada beberapa kata kunci yang bisa kita tarik dari pengertian ini. Yang pertama, harus berupa tulisan. Yang kedua, harus sistematis. Yang ketiga, harus mempunyai atau berdasarkan pola penalaran ilmiah. Yang ketiga kita masuk ke sifat, yang kedua kita masuk ke sifat atau karakteristik dari karya tulis ilmiah. Yang pertama harus logis, artinya semua pernyataan yang ada dalam karya tulis ilmiah itu harus dapat diterima oleh logika atau akal sehat. Yang kedua ada objektif, jadi tidak menunjukkan keberpihakan penulis, jangan ada kata saya, jangan ada kata aku, kami. Lebih amannya lagi silahkan gunakan kata-kata yang menunjukkan keobjektivitasan kita, misalnya penulis, pengarang, jadi itu lebih aman. Lanjut yang nomor 3, sifatnya adalah sistematis, sesuai dengan sistematika atau urutan. Dan yang keempat harus jelas, tidak menimbulkan makna yang ambigu. Kita masuk ke jenis KTI berdasarkan cara penyajiannya. Ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang bentuknya populer, yang kedua semi formal, dan yang nomor 3 formal. Pertama, karya tulis ilmiah yang bentuknya populer, ini penyajiannya menggunakan bahasa yang santai. Walaupun isinya harus tetap sesuai dengan hasil penelitian, tapi bahasa yang digunakan itu mudah dimengerti oleh masyarakat, menggunakan bahasa yang santai. Contohnya artikel. Yang kedua ada karya tulis ilmiah yang bentuknya semi formal. Jadi sistematikanya jelas, namun tidak harus memuat seluruh unsur karya tulis ilmiah. Bisa dikatakan ini karya tulis ilmiah yang bisa dijadikan lebih ringkas. Contohnya makalah. Yang nomor 3 ada karya tulis ilmiah yang bentuknya formal. Harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap. Jadi mulai dari pendahuluan itu isinya harus ada latar belakang, harus ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian isi harus ada kerangka teori dan lain sebagainya. Tidak ada yang boleh ketinggalan. Itu kalau kita membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk formal. Contohnya skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya ada unsur karya tulis ilmiah. Kita fokuskan ke makalah ya. Jadi secara umum bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bagian tubuh, yang kedua ada bagian pelengkap. Bagian tubuh meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan bagian pelengkap ada judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar pustaka. Kita bahas yang unsur atau bagian tubuh dulu. Yang pertama ada pendahuluan, isi, kemudian yang ketiga ada penutup. Pendahuluan isinya apa saja? Pendahuluan isinya ada beberapa poin. Yang pertama latar belakang, 2 rumusan masalah, 3 tujuan, dan yang nomor 4 manfaat. Poin pertama ada latar belakang. Latar belakang itu idealnya isinya tentang kesenjangan antara harapan dan realita. Jadi harapannya bagaimana, ternyata di realita seperti itu. Maka dari itu perlu diadakan penelitian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat. Ya, ini sudah kita bahas, jadi kita lewati saja. Lanjut. Untuk yang kedua, bagian yang kedua, bagian tubuh yang kedua ada isi.
Jadi yang pertama ada kerangka teori, yang kedua metodologi penelitian, dan yang ketiga ada pembahasan. Untuk karya tulis ilmiah yang semi formal, misalnya makalah, kerangka teori dan metodologi penelitian tidak harus ada. Yang jelas-jelas harus ada itu pembahasan. Dan yang ketiga, unsur tubuh yang ketiga adalah penutup. Penutup ini isinya berupa kesimpulan dan saran. Simpulan berarti ya jawaban dari rumusan masalah, silahkan dicari di pembahasan, poin-poinnya apa, dijadikan beberapa paragraf, 1 atau 2 paragraf. Kemudian sarannya terserah nanti sesuai dengan penelitiannya, entah itu untuk masyarakat, entah itu untuk pemerintah, untuk pihak sekolah, jadi disesuaikan dengan topik penelitian. Kita masuk ke unsur atau bagian pelengkap karya tulis ilmiah. Yang pertama ada judul, yang kedua ada daftar pustaka. Judul itu harus mencerminkan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Nah, cara penulisan judul itu ada 2 cara. Cara yang pertama menggunakan huruf kapital secara keseluruhan. Contoh bisa dilihat, jadi semuanya menggunakan huruf kapital seperti ini. Atau bisa juga menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan huruf besar pada setiap awal kalimat kecuali untuk kata hubung dan kata depan. Contohnya bisa dilihat, penggunaan huruf kapitalnya itu terletak di awal kata, di awal setiap kata, kecuali untuk kata hubung dan kata depan. Contohnya ada kata terhadap. Terhadap ini kan termasuk preposisi atau kata depan. Jadi karena ini di judul, ya, walaupun ini di judul tetap ditulis menggunakan huruf kecil. Selanjutnya yang terakhir ada daftar pustaka. Memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah, baik sumber tertulis, misalnya buku, jurnal, dokumen, dan resmi, atau sumber-sumber lain dari internet. Contoh sumber tertulis misalnya ada beberapa unsur seperti ini, ada identitas penulis dan bukunya dan karyanya. Kemudian kita jadikan daftar pustaka, nama penulis silakan dibaca sendiri. Kemudian judul buku, Aku Mampu Berbahasa dan dan Bersastra Indonesia, tahun terbitnya 2010, kota terbitnya Jakarta, penerbit Pusat Perbukuan. Bagaimana cara menjadikan daftar pustaka? Yang pertama, nama penulisnya, nama penulis pertama itu dibalik. Jadi ini kan Kastam Syamsi, berarti Syamsinya silahkan dibalik, ditaruh di depan Syamsi, kemudian ada tanda koma Syamsi, koma Kastam, dan seandainya ada penulis lebih dari 1, maka yang dibalik itu hanya penulis yang nomor 1. Untuk penulis nomor 2 tetap menggunakan nama asli Syamsi, koma Kastam, dan Anwar Effendi. Anwar Effendinya tidak usah dibalik, jadi yang dibalik hanya yang awal saja. Kemudian urutannya silahkan ini dihafalkan. Jadi nama pengarang dibalik, kemudian titik, ada tahun terbit, kemudian ada titik lagi, judul buku. Ini judul buku ada 2 cara penulisan. Penulisan pertama menggunakan huruf miring, cetak miring, atau tetap cetak tegak, tapi harus ada garis bawahnya. Judul buku, kemudian titik, kemudian kota terbit, titik 2, dan penerbit. Dan yang terakhir ada contoh sumber dari internet. Ini contoh sumber dari internet, ini silahkan di copy paste saja, disalin saja dari alamat web yang kamu cari itu tadi. Terima kasih. Semoga COVID-19 segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.